Menurut saya yang dipikirkan Ini oleh saya beresiko capres-capres loh itu. nih, penontonnya sedikit loh nih Bang. Karena ini substansi, nggak suka orang. Belum tentu mau orang nonton. Iya. Menurut saya Pak Amin tuh pintar. Nggak ada yang nggak ngakui kalau itu pintar. Itu pintar Pak, Iya, saya ngakuin tuh luar biasa betul. pintarnya itu. Dan saya tahu persis dia gimana menata politik tuh bagus. Tapi ketika dia menyampaikan pernyataan-pernyataannya ke publik itu sering sekali membuat masyarakat yang dengar itu tidak nyaman. SBY itu kan santun sekali. Ya ketika orang ngeritik, orang apa segala macam, kan orang lihat tuh. Jadi banyak orang yang seneng gitu. Jadi akibatnya ya akhirnya dia dapat memanfaatkan momentum itu dengan baik. Ingat, politik itu nggak akan dilihat itu mana suara yang akademisi, mana suara yang masyarakat awam, mana yang masuk memilih PAN karena pemikiran-pemikiran, mana yang masuk ke PAN karena hiburan. Oke, welcome to Total Politik, dan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang gua anggap cukup serius ya, tentang intelijensia dan politik di Indonesia. Dan gua udah bersama Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI Bang Saleh Daulay. Ya. Abang ini agak ini nih Bang, agak valid Abang untuk membahas tema ini karena Abang berlatar belakang akademisi. Kalau kita lihat akademisi masuk politik tuh sekarang kan contohnya puncak rantai makanannya itu Mas Anies Baswedan tentunya sekarang. Ya. Nah, Abang ngelihat apalagi PAN ya, gimana sih melihat relasi antara cerdik pandai ini dan kekuasaan ini di Indonesia sekarang itu kayak gimana kita ngelihatnya? Iya. Jadi kalau kita merujuk kepada sejarah pemikiran umat manusia ya, kembali ke misalnya katakan pada awal-awal periode filsafat ditulis atau diwariskan. Jadi Aristoteles itu menyebut bahwa sebetulnya siapa saja boleh jadi pemimpin dunia, tetapi ada hal yang harus dicatat. Tidak semua orang itu bisa jadi pemimpin. Kenapa? Karena yang jadi pemimpin adalah orang yang mempunyai intelijensia yang baik. Karena itulah yang membedakan dia dengan masyarakat awam. King philosopher. Iya, jadi ini yang membedakan dia dengan masyarakat awam. Kalau untuk menduduki suatu posisi tertentu semua orang sebenarnya mau. Ingat ya, mau. Tapi belum tentu mampu. Mampu dalam artian mungkin menangnya dia mampu, tapi ketika sudah menjabat ini yang menjadi persoalan, apakah nanti setelah menjabat itu mampu untuk merealisasikan apa yang diinginkan oleh masyarakat, apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Nah, dalam konteks itu saya kira di Indonesia tetap sangat memerlukan tokoh-tokoh pemikir untuk masuk ke dunia politik. Nah, tetapi ada kendala di situ. Kendala pertama memang dalam segi regulasi kita itu pegawai negeri itu dilarang untuk berpolitik. Ya, jadi kan nggak boleh berpolitik. Di Jadi negara-negara lain boleh ya? saya nggak paham detailnya, tapi mungkin masing-masing negara berbeda aturannya. Tapi di Indonesia yang kita ada itu kalau dia pegawai negeri harus mundur jadi pegawai negeri. Sama seperti saya, tahun 2014 saya maju dan 2013 saya harus mengundurkan diri. Jadi status saya sebagai pegawai negeri, sebagai dosen. Pada waktu itu padahal sebetulnya saya baru fresh graduate lah ya, saya baru tamat doktor. Kampus saya waktu itu Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah di Jakarta masih butuh saya sebagai dosen kan. Iya. Karena kalau doktornya banyak kan akreditasinya semakin bagus kan, itu logika berpikirnya. Tetapi karena kita memang serasa ada panggilan untuk mengabdi dalam jalur politik, maka kita berkenan untuk mengundurkan diri jadi PNS. Nah, ini apa konsekuensinya? Konsekuensinya jelas bahwa kita punya banyak pemikir di kampus-kampus, mulai dari kampus UI, UGM ya kan, kemudian di ITB, malah justru IPB. Yang kalau kita lihat pemikiran-pemikiran mereka ini sebetulnya menurut saya sangat aktual dan menurut saya sangat baik ya kalau mereka menduduki posisi-posisi pengambil kebijakan. Dalam hal ini tentu DPR. Dan DPR dan juga tentu pada saat-saat tertentu jika ada momentum dan kesempatan mereka bisa juga masuk ke eksekutif. Oh, itu makanya di banyak negara demokrasi itu dosen itu bukan ASN ya? Iya banyak. Iya, di Amerika, Australia Ya, bukan dia kontrak, ASN. kontrak berapa tahun gitu kan. Jadi kalau dia masih senang di situ, kemudian nanti diuji lagi, kemudian masih mau itu kontrak. Nah kalau di kita kan, pokoknya kalau sudah ASN itu nggak boleh lagi berpolitik karena dianggap dikhawatirkan nanti menyalahgunakan kekuasaannya untuk
memenangkan atau membawa alat-alat negara untuk menguasai suara-suara gitu. Nah, akibatnya apa? Akibatnya dosen, apalagi profesor, itu sudah bertahan pada zona nyaman sebagai pegawai negeri. Kalau di kita ini, Pak Ari, ya kalau orang udah dosen itu rasa-rasanya atau pegawai negeri itu sudah cukup dan sudah merasa Hidup nyaman. udah selesai. Udah selesai di situ. Iya. Nah, karena itu dia tidak mau, sebagian besar malah justru menurut saya, tidak mau berkontestasi. Mengambil resiko yang belum tentu menang. Kayak saya kemarin, andai kata saya kalah, pasti saya tentu tidak pegawai negeri lagi. Karena Saya abang harus udah mundur. banyak yang Ya. bisa ini abang kerjakan. Ya cuman karena saya sudah berpikir, andai kata saya nggak menang pun saya masih bisa untuk kerja. Nah, di abang mana. gimana bang ceritanya dulu bang? Abang sampai yakin meninggalkan ASN itu kan nggak mudah itu. Maksudnya itu zona yang sangat diinginkan oleh seorang yang bekerja sebagai dosen. Iya. Berapa banyak yang honorer misalnya itu cita-citanya jadi ASN karena profesorship lebih gampang, segala macam lebih mudah gitu. Kalau saya kan sebetulnya juga nggak gampang ambil putusan waktu itu. Jadi lama saya. Jadi waktu itu yang minta saya maju itu kan Bang Hatta Rajasa. Waktu itu dia Menko Perekonomian loh. Iya. Ini yang ngajak nih Menko. Nah, waktu itu saya agak dekat dengan beliau. Kadang-kadang kalau makan siang nggak ada temen, saya temenin ngobrol. Kadang-kadang kalau dia mau pidato di ormas-ormas Islam, tema-tema sosial, politik, keagamaan gitu, saya selalu ikut diskusikan gitu, pada waktu itu. Nah, Bang Hatta melihat nih Saleh ini sebetulnya dibutuhkan bukan di kampus, tapi harus ada transformasi dari akademisi menjadi politisi Oh gitu. berarti Pak Atta ini banyak merekrut cendekiawan ya di PAN ya? Ya lumayan. Kayak Arya Bima kan juga Nah ya, Pak Atta kan kemarin Pak Wali Kota cerita di sini Pak Atta juga yang iya. rekrut. Jadi Arya Bima disalurkan eksekutif, saya dimasukin ke. Oh itu bareng dulu? Ya seangkatan, artinya Oh. masih zamannya sama lah kurang lebih waktu itu kan. Kan Arya Bima udah habis nih sekarang. Iya. Jadi duluan dia setahun. Oke. Duluan dia setahun menjabat. Iya, Dia kan wali kotanya udah selesai. Sebetulnya nggak pas banget ya. Tapi dia kan sudah Di sekarang udah selesai. periode yang sama lah. Sama. Iya. Ya, kurang lebih 1 tahun. Tapi saya ketemu dia, jadi artinya dengan Bima Arya itu ketemu waktu ngobrol dengan Bang Hatta, dan banyak kok orang-orang yang intelektual yang diambil sama Bang Hatta. Nah, waktu itu saya dikasih waktu, batas waktu. Pokoknya ini kan udah mau pendaftaran. Kalau kamu mau ya harus segera. Jangan berubah-ubah pikiran gitu. Nah, akhirnya setelah tanya keluarga, tanya teman, lihat di dapil, lihat saingannya seperti apa, akhirnya ya kita minta, ya sudah, saya minta dapil ini dan saya insya Allah bisa maju gitu. Makanya saya minta dapil 2 Sumatera Utara karena itu kampung saya. Nah, alhamdulillah terpilih. Nah, pada waktu memutuskan itu, ya ragu. Pasti. Ya pastilah. Hidup Jadi, abang udah pasti kan iya, itu kan. kalau tadi kan ditanya, saya kalau misalnya nih ya, Iya. nggak jadi politisi, udah profesor saya. Iya, pastilah. Iya. Jadi Kawan-kawan abang udah jadi profesor. udah banyak profesor. Siapa misalnya? Bahkan ada yang tapi yang banyak di daerah ya, pada pindah ke daerah. Oh. Sekarang di sini kan banyak itu kayak pembantu rektor 3 UIN dulu, namanya Zulkifli. Walaupun dia lebih senior sedikit dari saya, tapi dia sudah pernah profesor. jadi pembantu rektor 3 kemarin, periode yang lalu. Jadi udah duduk gitu kan. Jadi artinya banyak yang teman-teman seangkatan yang sudah dapat profesor malah justru. Iya. Banyak banget gitu yang seangkatan saya. Nah, tapi karena saya mengambil jalur ini, akhirnya urusan untuk profesor stop dulu, berkhidmat untuk rakyat, cari bagaimana caranya supaya bisa. Tapi bang, sebelum abang memutuskan itu, kan tradisi di UIN dan aktivis Muhammadiyah itu kan ngelihat orang-orang kayak Buya Syafi'i, kayak Pak Haidar, terus apa namanya Pak Amin Rais termasuk, itu kan profesor-profesor, pemikir-pemikir semua itu. Iya ya. Bang, kenapa abang malah menanggalkan mimpi untuk mengikuti jalan orang-orang ini gitu, malah masuk politik? Pak Amin masuk politik udah profesor dulu. Ya. Jadi waktu itu saya tanya ya Syafi'i Ma'arif, karena saya alhamdulillah lumayan dekat dengan almarhum Syafi'i Ma'arif, karena saya dulu direktur program di Ma'arif Institute zaman beliau masih ada, lembaganya masih ada. Bang Tony duluan mana? Tony duluan saya. Oh, Tony masih sekolah, saya udah di situ. Tapi saya udah, dia masuk saya keluar. Hmm. Nah, saya akan tanya juga Buya itu gimana gitu. Dia bilang ya sudah, kalau Anda sudah yakin ambil. Tapi nasihatnya pada waktu itu ya sekali masuk di partai politik tentu jangan pindah-pindah. Jadi kalau memang jadi buat kemaslahatan lah untuk masyarakat itu. Jadi dia dukung aja. Ya dukungnya itu sebetulnya karena itu jarang ada intelektual yang mau untuk menelusuri ini, karena nggak semua orang juga paham
secara konseptual apa yang dibahas di DPR. Ya, Ya kan memang bahas. betul. Tapi yang bahas kan siapa? TA. Nah, kalau saya kan walaupun TA yang kerja, tapi tentu saya tetap baca. Termasuk misalnya kayak sekarang, pandangan-pandangan fraksi PAN terkait dengan apa saja. Itu kan pasti saya baca dulu. Ya, abang kan Baca. ketua kan. Iya, harus baca dulu. Jadi nggak saya serahkan langsung misalnya ke ini segala macam, enggak. Jadi pertanggungjawaban kita kepada ketua umum, kepada partai, kepada umat, pada bangsa ini ya jelas. Ya karena kita memang dibekali dengan pengetahuan. Nah, terus abang mau meninggalkan jalannya profesorship yang sedikit lagi lah waktu itu kan abang PhD di Amerika kan bang? Ya jadi waktu itu ketika didorong oleh Mahathir, kemudian waktunya sangat terbatas sekali, akhirnya saya mutusin dan keluarga setuju, akhirnya sudah lepas. Dan yang lucunya itu gini, waktu saya mau lepas pegawai negeri itu kan sekjennya kebetulan saya kenal sekarang baik. Sekjen Kementerian Agama. Oh, Kementerian Agama. Karena saya kan pegawai negeri Kementerian Oh Agama. ya, UIN. Jadi ya. semua pegawai kan ada urusannya di Kementerian Agama. Nah, pada waktu itu saya minta supaya saya berhenti. Jadi saya bilang, Prof, saya mau berhenti pegawai negeri. Dia nggak kasih kan? Ya pastilah dia melindungi institusi dah. Jangan, Anda ini dibutuhkan, dia jelasin macam-macam. Sampai akhirnya berdebat agak lama. Ujung-ujungnya dia ya udahlah, Bismillah kalau kamu mau berhenti, Bismillah berhenti. Sudah, dia nggak yakin kalau saya terpilih sebetulnya. Tapi dia udah kalau memang sudah nggak bisa dilarang udah. Tahu nggak yang terjadi adalah ketika saya terpilih jadi anggota DPR, saya diamanahi oleh praksi PAN, oleh Partai Amanat Nasional sebagai Ketua Komisi 8. Kan, ya. Ngerti nggak? Ketua Komisi 8 itu ngurus Kementerian Agama. Yang anak buahnya, yang mitra kerjanya dia sama Menteri Agama gitu. Begitu sudah dirapat kan, sudah yang terhormat Bapak Ketua Komisi 8 begitu loh. Jadi waktu itu kejadian gitu loh. Jadi saya ingat betul itu. Jadi artinya saya tahu banyak di luar sana akademisi itu merasa yakin sebetulnya kalau dia jadi anggota DPR mampu membuat perubahan. Nah, karena itu sebetulnya kita tantang, ya silakan gabung. Masalahnya di sekarang mereka belum tentu mau. Kan enggak gampang itu. Karena apa? Memang akademisi kita ini biasanya memang kalau dari sisi kehidupan udah cukup. Ingat ya cukup, enggak lebih. Ya. Nah karena dia hanya cukup, maka dia bertahan pada zona cukup itu. Coba kalau misalnya akademisi kita lebih. Nah kalau lebih berarti kelebihan itu bisa mungkin ya punya simpanan, punya apa gitu. Berani untuk keluar dari zonanya gitu. Nah Bang, apa yang membuat orang, ini menurut analisa Abang nih ya, akademisi macam Anies Baswedan, Pak Mahfud MD gitu ya, Mas Anies dan Pak Mahfud yang bisa melejit begitu cepat karir politiknya Bang, dibandingkan dengan ya kita dengar zaman dulu ya Pak Amin oke, tapi nggak spesial amat sebenarnya karirnya ya. Ya jadi ketua MPR aja satu jabatan publiknya Pak Amin kan. Nah kita tahu dulu Cak Nur juga Nurholis Majid sebagai cendekiawan sangat prominent, kita sangat akui karya-karyanya dan bahkan tidak hanya mempengaruhi khasanah pemikiran Islam dan peradaban di Indonesia tapi juga di kawasan Asia Tenggara bahkan Asia gitu. Itu ketika mencoba langkah masuk ke dunia politik itu karirnya nggak sehebat orang-orang ini dan termasuk ya Abang termasuk yang oke karirnya dibandingkan yang orang-orang inilah gitu. Ya, ada beberapa sebetulnya alasan itu. Ya, pertama selain latar belakang akademisi itu biasanya ada latar belakang aktivis ya. Kalau misalnya Mahfud MD itu, dia saya kira lumayan dikenal di kalangan aktivis NU ya. Jadi orang kenal lah bahwa dia seorang aktivis ya yang memang dari dulu bekerja untuk kepentingan masyarakat. Anies Baswedan juga gitu. Dia juga dulu ya waktu mahasiswa, tapi mungkin kadarnya beda-beda ya. Tapi dia juga termasuk orang yang aktivis itu. Nah, sekarang kan kenapa orang-orang ini bisa lebih daripada yang lain segala macam itu sebetulnya saya lihat ada beberapa faktor di situ. Misalnya kayak momentum ya. Nah, Pak Anies ini muncul momentumnya pas persis dia berhenti jadi gubernur. Di saat orang masih kenal dia, namanya masih bagus, wartawan masih meliput dia, nama dia masih muncul di mana-mana. Itu momentumnya jadi besar. Dulu Pak Amin Rais itu momentumnya sebetulnya besar pada saat reformasi itu. Tetapi lawannya kan nggak gampang. Lawannya pada waktu itu ya
ya jenderal ya kan, waktu itu si SBY kan maju. Nah, dan menurut saya momentum Pak Amin pada waktu itu tidak dimanfaatkan dengan benar. Itu satu. Yang kedua, apa namanya ya, cara berkomunikasi dengan publik, menurut saya itu berpengaruh ya. Gini, kalau kita coba bandingkan lah misalnya antara Pak Amin dengan Anies Baswedan misalnya gitu. Menurut saya Pak Amin tuh pintar. Nggak ada yang nggak ngakui kalau itu pintar. Itu pintar Pak, saya ngakuin tuh luar biasa pintarnya itu. Dan saya tahu persis dia gimana menata politik tuh bagus. Tapi ketika dia menyampaikan pernyataan-pernyataannya ke publik itu, sering sekali membuat masyarakat yang dengar itu tidak nyaman. Betul apa yang disampaikan, tapi yang para pendengarnya tidak nyaman, ya kan? Nah kalau Anies Baswedan ini sekarang kan dia mengkritik tapi dengan bahasa yang menurut saya tidak keras. Walaupun begitu tetap aja, ini kritik saya sama untuk Pak Anies ya, menurut saya masih agak keras tuh sebetulnya. Kan biasa itu namanya arogansi intelektual, paham nggak? Jadi merasa lebih pintar dari orang lain, ya, merasa menggurui dan seterusnya. Itu selalu bawaan dari para akademisi itu. Jadi itu bisa jadi mungkin sebagian kalau orang yang pintar ya, wah ini bagus nih. Tapi kan tidak semua orang memahami bahasa seperti itu, karena ingat suara publik ini kan tersebar. Ya. Jadi nggak semua orang akademisi dan lebih banyak yang nggak sekolah. Ya, semua orang itu bukan mahasiswa ente nah, kan. Tapi kalau kita bandingkan nih sekarang, misalnya kayak Anies dengan Pak Amin tuh sama-sama intelektual. Pak Mahfud. Pak Amin. Pak Amin lah dengan Anies itu lebih ini. Kalau Pak Mahfud ini juga agak keras juga sedikit ini. Nada-nadanya juga keras. Agak kayak Pak Amin ya Mahfud. Iya. Jadi orang Jawa yang saya kira tidak bertahan pada zona kejawaannya gitu. Bandingkan misalnya dengan SBY dulu. Zamannya Pak Amin. SBY itu kan santun sekali. Ya ketika orang ngeritik, orang apa segala macam, kan orang lihat tuh. Jadi banyak orang yang senang. Gitu. Jadi akibatnya ya akhirnya dia dapat memanfaatkan momentum itu dengan baik. Nah sekarang ini pilpres kita kan. Sekarang calonnya ya udah kita lihat nih. Capresnya siapa, cawapresnya siapa. Nah sekarang siapa di antara mereka yang bisa memanfaatkan momentum itu. Nah saya kebetulan ada di kubunya Pak Prabowo. Dan kita sudah memang melihat ada perubahan besar di Prabowo sekarang ini. Bahwa nggak seperti dulu lagi meledak-ledak. Padahal sebetulnya meledak itu juga bukan sesuatu yang salah karena dia ingin semangat itu disampaikan. Tapi kan nggak semua orang memahami itu. Nah, sekarang kelihatan sudah ada perubahan-perubahan itu. Nah karena itulah ini mungkin momentumnya sekarang bisa nggak dimanfaatkan itu. Kalau bisa dimanfaatkan ya bisa menang gitu. Nah kita balik ke cerita Bang Saleh tadi yang soal masuk ke PAN lewat Pak Hatta. Di sini kan kelihatan Pak Hatta itu bukan seorang PhD. Bukan. Tapi dia punya rekrutan 2 PhD nih prestasinya nih. Saleh Daulay dan Arya Bima, Bima Arya gitu kan. Bima Arya PhD dari ANU, Bang Saleh dari US Colorado kan Bang ya. Nah, ini apa leadership apa yang dibutuhkan untuk merangkul intelektual macam Abang ini? Ya, jadi begini sebetulnya. Pertama saya koreksi ya, saya memang sekolahnya di Amerika, ambil S2, tapi S3 saya di Ciputat, tapi penelitiannya di Amerika, ya barengan ya. Nah kemudian yang kedua, ini soal Pak Hatta ini orang pintar Pak. Dia kalau berdebat sama dia, itu luar biasa pintarnya. Saya pernah ada satu momentum dengan Pak Hatta itu ya, ada di Yogyakarta, mengapresiasi karya-karya Avandi, ya. Lukisan-lukisan apa. Saya nggak nyangka kalau Bang Hatta itu pintar, jadi yang ngerti soal filsafat. Saya kan jurusan filsafat. Jadi ketika dia mengapresiasi estetika, dia bagaimana menghubungkan antara estetika dan etika. Ngerti nggak? Kalau estetika itu kan nilai-nilai keindahan. Kalau etika itu kan nilai-nilai tindakan yang baik untuk dikerjakan. Gitu loh. Jadi Bang Hatta itu bagaimana menghubungkan korelasi antara keindahan dengan sikap baik yang betul-betul bisa diaplikasikan dalam etika kita berbangsa dan bernegara. Itu luar biasa. Jadi yang katakan ini indah, ini zamannya abad pertengahan, ada karya ini, ada karya ini, ada karya ini maknanya begini, ini semua bisa membawa perubahan. Dan dia mengatakan bahwa orang yang mengerti estetika lah sebetulnya yang bisa menjaga stabilitas istilahnya dia, jiwanya. Jadi orang yang memiliki estetika lah yang bisa memimpin dengan baik. Kenapa? Karena di dalam nilai-nilai estetika itu ada ketenangan, ada keteduhan, ada keindahan. Dan di balik keindahan itu semua orang bisa memimpin. Itu Bang Hatta. Nah, karena itu
menurut saya secara kapasitas intelektual pribadinya itu Bang Hatta itu saya kira nggak salah. Orang dia pernah jadi Sesnek, pernah jadi Menteri Perhubungan, pernah menjadi Menteri apa itu Menko Ekonomi, Menteri Ekonomi Menko. dan bisa dikerjakan dengan baik gitu. Nah, karena itu kita ini ya sebetulnya biasa saja kalau diskusi dengan Bang Hatta itu ya alhamdulillah nyambung gitu. Jadi ya karena nyambung itu ceritanya nyambung ya merasa bahwa ini bisa diajak lah untuk gabung dengan PAN. Dan itu saya kira bukan hanya kita sebetulnya, di belakangnya Bang Hatta itu dulu saya tahu, nggak usah saya sebut nama-nama, ada beberapa dokter, profesor, ahli filsafat, ahli filsafat politik dan ahli politik yang ikut membantu beliau untuk menganalisis berbagai macam Salah satu nggak boleh sebut namanya. Almarhum Bakhtiar Effendi misalnya. Oh, Bakhtiar Effendi. Ya, ya, itu salah satu contoh karena saya tahu karena dia juga dosen saya. Ini salah satu contoh. Dan itu beliau selalu berdiskusi, minta pendapat, pandangan dan seterusnya. Jadi Bang Hatta itu orang yang rajin belajar. Tapi begitu dijelaskan, sekali dijelaskan dia begitu tampil di podium, lu pasti bisa menjelaskan apa yang dijelaskan itu. Saya beberapa kali menulis pidatonya Bang Hatta ya dulu. Begitu kita tulis nih, udah capek kita tulis gitu. Nanti dia baca sebelum masuk. Tapi begitu naik panggung nggak akan baca lagi. Kenapa? Udah dapat dia anunya. Apa istilahnya garis-garis besarnya dia bisa sampaikan dengan baik. Itu contohnya. Jadi Bang Hatta itu saya kira memang tokoh yang futuristik ya, melihat ke depan. Makanya dia mengajak banyak orang. Di PAN sekarang ini sebetulnya, kalau tadi ada pertanyaan apakah ada perubahan dari garis akademisi intelektual menuju Partai Rakyat, partai rakyat yang lebih pada mengedepankan entertainment dan seterusnya. Sebetulnya enggak juga. Di PAN sekarang masih banyak tokoh pemikir. Ada Derajat Wibowo yang masih konsisten di situ, ya kan? Ada Prof. Didi juga ada Didi Jaramidi masih ada di sana gitu. Kemudian ada seperti Bara Hasibuan ya, yang masih konsisten ikut dengan PAN itu. Ada beberapa tokoh yang lain ya seperti Profesor Zainuddin Maliki yang sekarang anggota DPR gitu. Dan saya kira ini mereka ini intelektual yang masih bisa dipakai. Termasuk yang muda-muda. Kan ada yang alumni Inggris kita nih seperti Farah misalnya kan alumni Inggris tuh. Itu diajak bicara nyambung Pak dan ngerti gitu, gampang. Ya artinya mereka ini insya Allah nanti ke depan pasti akan bisa ngangkat ya PAN. Ada Edi Suparno loh. Edi Suparno itu bukan hanya orang akademisi ya, katakan akademisi dari kampus, tapi dia praktisi di bidang bisnis dengan perbankan dan mengerti betul soal keuangan negara. Dan itu kita pakai gitu. Dan selalu ketika ada diskusi, ada John Erijal, mantan direksi di bank misalnya, sekarang ikut dengan kita. Dan semua ini saling melengkapi. Dan kita masih banyak tokoh-tokoh intelektualnya. Jadi karena itu, kalaupun ada sekarang, katakanlah nuansa menggembirakan bahasanya itu. Jadi kita PAN ini kan nuansa menggembirakan. Nuansa itu sebenarnya untuk merekrut para pemilih muda dan juga masyarakat segmentasinya ya, masyarakat awam yang mungkin kalau kita jelaskan soal kesehatan secara akademik belum tentu nyambung. Tapi kalau mereka yang jelaskan itu lebih mudah ya dengan pakai bahasa-bahasa yang umum gitu. Nah, ingat politik itu nggak akan dilihat itu mana suara yang akademisi, mana suara yang masyarakat awam, mana yang masuk memilih PAN karena pemikiran-pemikiran, mana yang masuk ke PAN karena hiburan dan penggembiraan. Itu udah nggak penting lagi. Nggak masuk. Artinya di dalam politik kan nggak begitu memang. Jadi tapi begitu nanti sudah duduk di DPR, sudah duduk menjadi anggota DPR, kita punya tim yang insya Allah bisa merawat agar partai ini tetap pada ideologinya seperti yang awal diberdirikannya PAN itu. Nah, Bang, ini juga menjadi persoalan yang aktual. Banyak perusahaan-perusahaan kelas dunia gitu ya yang mau investasi di Indonesia gitu. Itu memang di masanya Pak Jokowi dalam perizinan, dalam deregulasi itu sudah dilakukan dan secara progresif dampaknya udah mulai tampak lah dalam deregulasi dan lain-lain yang mempermudah perizinan infrastruktur gitu ya. Tapi ada satu problem yang kayaknya di masa Pak Jokowi ini tidak terlalu meyakinkan, tidak terlalu impresif, yaitu stok SDM-nya. Gini, karena kemarin itu ada yang bilang gini, kita mau invest di Indonesia, salah satu perusahaan besar dunia gitu ya, di Elon Musk dan lain itu. Tapi untuk mobil listrik, pengembangan mobil listrik misalnya. Tapi kita butuh 1.000 orang PhD dalam bidang engineering. Mau cari di mana? Indonesia nggak punya.
India bisa support, terus China bisa support. Nah ini gimana kepemimpinan macam Prabowo Gibran yang kita lihat tidak punya background intelektual seperti halnya Mas Anies dan Pak Mahfud gitu, itu bisa menjawab problem ini ya. Indonesia misalnya, let's say kita sebut angka Prabowo Gibran menang, ada 50.000 PhD yang akan kita hasilkan dalam 5 tahun gitu. Misalnya kayak gitu. Ya sebetulnya kan nggak bisa seperti membalikkan telapak tangan gitu ya. Tapi kan pemerintah sudah punya program LPDP itu. Itu kan dari dulu Bang. Ya memang ada. Tapi sebetulnya selama ini masalahnya itu selalu kurang stoknya. Maksudnya gini, beasiswanya banyak, tapi yang diberangkatkan itu sedikit gitu. Jadi selalu lebih. Berarti kan ada problem, Masih kan? ada problem di di situ. supply-nya kan? Ya artinya untuk mendorong orang untuk kuliah PhD itu ada banyak kendala. Salah satu diantaranya mungkin menurut saya adalah soal bahasa. Jadi kalau mau sekolahnya ke luar negeri, mau menguasai tadi elektrik misalnya, mobil listrik dan electric seterusnya, vehicle ya. ya itu dia memang harus keluar negeri ya. Jadi orang-orang yang mungkin pintar di bidang itu dan juga menguasai bahasa itu agak terbatas, sehingga banyak yang sekolahnya di dalam negeri akhirnya gitu. Jadi kalau sekolah dalam negeri ya tadi itu kebutuhan terhadap supply tenaga intelektual yang memang bisa bekerja di bidang tadi itu akhirnya nggak terpenuhi. Nah karena itu mungkin saya kira ada gebrakan yang harus dilakukan oleh pemerintah. Jadi perekrutannya itu sejak dari tamat SMA itu. Karena gini, saya sudah pernah melihat terutama di dapil saya itu. Abang kan punya sekolah juga kan? Ya ada punya sekolah juga saya. Saya lihat tuh ada banyak anak SMA. Itu sebetulnya secara intelektual mampu, tapi karena secara ekonomi nggak mampu, akhirnya dia nggak kuliah lagi. Padahal ini orang kalau dia kuliah lagi, nanti siapa tahu ini termasuk dari orang-orang yang bisa kita tadi kita kader untuk bisa menjadi intelektual yang dibutuhkan. Nah karena itulah maka pemikiran ini mesti harus dilakukan. Sebagai contoh, sekarang itu dokter di Indonesia rasionya sangat jauh sekali, nggak seimbang rasio dengan jumlah penduduk kita. Penduduk kita sekarang 283 juta kurang lebih sekarang di Indonesia. Sementara rasionya itu masih jauh sekali dari kebutuhan kita. Maka karena itu pemerintah kan ingin sekarang itu mempercepat bagaimana pengadaan dokter-dokter. Nah yang dilakukan itu adalah tadi nanti di SMA yang ada di seluruh Indonesia ini diberi pengecualian. Misalnya kalau dia memang ranking 1 selama ini jurusan IPA di SMA-nya itu, tapi dia ada di Wamena, ada di Sorong atau di daerah-daerah terpencil itu kan kalau disuruh ikut tes untuk masuk kedokteran kan nggak lulus. Nah sekarang gimana caranya? Nah orang-orang seperti ini yang alumni tadi SMA itu dikasih kemudahan untuk masuk, tapi nanti mereka ikut pembinaan sebelum masuk kuliahnya. Mereka ikut matrikulasi dulu. Nanti pelajaran-pelajaran yang IPA, matematika, fisika dan seterusnya itu, biologi terutama itu dibuat penguatan dulu. Nanti begitu sudah mampu baru masuk. Dan inilah cara gimana supaya dokter itu terpenuhi. Karena kalau kita ambil dari Sorong, dari Wamena, kemudian dari daerah-daerah pinggiran lainnya, mereka akan tetap mau mengabdi di situ. Jangan harap orang Jakarta lulus dokter terus kita tempatkan di Wamena, nggak mau Pak. Dia akan balik lagi ke Jakarta. Dan ini kita gerakkan. Nah ini juga sama dengan tadi. Mestinya semua SMA yang tadi yang berpotensi itu bisa kok. Cuman memang SMA di daerah dan SMA Jakarta, SMA di Medan, Surabaya, Makassar itu beda. Karena kualitasnya kalau di kota, insya Allah itu pasti akan lebih bermutu dibandingkan mereka di sana. Nah ini juga harus menjadi pikiran dari pemerintah kita untuk ini gimana menyiapkan sumber daya ini. Karena kalau enggak, ini kita akan ketinggalan di tengah kompetisi antar negara dan geopolitik yang semakin kencang. Karena gini loh Bang, maksudku gini, ketika semua calon presiden bicara hilirisasi, industrial state, negara industri gitu, nggak ada satupun yang bicara kita harus punya 50.000 PhD gitu misalnya dalam 5 tahun gitu, dalam bidang engineering, dalam bidang STEM gitu ya. Itu tuh kan syarat untuk meloncat itu kan lu punya SDM yang mumpuni. Kalau enggak orang Indonesia mau jadi apa? Mau jadi tukang di hilirisasi itu,
Atau pekerja apa yang pasti added value-nya nggak gede dan kita juga nggak akan menikmati kue perekonomian yang maksimal juga gitu loh Bang. Ada satu sebetulnya kalau untuk menjawab ini, selain dari kita memikirkan gimana mereka sekolah ya supaya kita punya tenaga-tenaga itu. Ada juga hal lain. Minimal begini, kalau anak-anak Indonesia yang sudah sekolah di luar negeri itu kita motivasi untuk kembali. Saya mau kasih tahu Pak Ari ini. Ada banyak profesor kita di luar negeri sana nggak mau pulang. Ya. Kenapa? Karena memang kesejahteraannya berbeda. Jadi lebih sejahtera di luar negeri daripada yang di sini. Maka karena itu ada yang ahli, katakan tadi seperti itu. Mungkin banyak juga yang ahli mobil listrik, tapi dipakai oleh negara lain. Gitu. Ada yang ahli apa namanya itu bioteknologi misalnya, dipakai orang lain. Kenapa? Di Indonesia mungkin tempatnya belum tentu ada, masuk ke sini belum tentu dianggap gitu. Masuk ke kampus belum tentu bisa jadi pegawai negeri dan penghasilannya juga mungkin lebih rendah. Beda dengan di luar negeri. Luar negeri kan seperti yang saya katakan tadi, dia kontrak 2 tahun, kontrak 4 tahun dan seterusnya. Jadi orang bisa pindah dari satu kampus ini ke kampus yang lain, tergantung gimana dia berbicara dengan kampusnya dan dibutuhkan atau tidaknya di sana. Dan itu orang-orang yang di luar negeri, yang sekolah di luar negeri itu kan rata-rata anak Indonesia yang pintar gitu. Iya. Ya kan, pintar. Di atas rata-rata. Di atas rata-rata. Buktinya dia bisa sekolah di luar negeri. Nah, ini juga mesti harus kita buat roadmap-nya supaya kembali. Ini satu, itu penting sekali. Ya. Jadi kalau mereka kembali itu bisa. Yang kedua, untuk sementara waktu kita kan kerjasama dengan negara lain untuk katakan membuat bagaimana program-program pembangunan di Indonesia berjalan pakai insinyur negara lain. Nah, pada saat itu mesti harus ada memang itu diterapkan betul. Selama ini ada itu. Bagaimana agar ada transfer of knowledge. Artinya pengetahuan yang mereka bawa dari luar negeri itu ditransfer kepada sarjana-sarjana lokal, dokter-dokter lokal. Jadi artinya nanti pada saat mereka katakanlah membuat tadi industri baterai ya untuk mobil-mobil listrik misalnya. Itu kan mungkin kita terbatas orangnya, nggak ada yang sanggup misalnya. Tapi kan jurusan elektronik banyak, jurusan listrik ada gitu. Nah orang-orang yang dari luar negeri katakan mungkin saja dari Jerman, dari Cina, dari mana gitu kerja di Indonesia. Tapi salah satu yang ditargetkan itu adalah gimana supaya mereka-mereka yang bekerja di sana, orang lokalnya itu tetap ada nambah pengetahuan. Sehingga pada batas waktu mereka kontrak 2 tahun misalnya, tenaga kerja asingnya, mereka harus pulang. Tapi begitu mereka sudah pulang, orang kitanya sudah bisa melanjutkan gitu. Sehingga ini industri yang bisa berjalan. Kalau nggak begitu ya tadi kalau Ari minta 50.000 1 tahun, berat Pak. 5 tahun. 5 tahun. Angkanya diserahkan lah, tapi ada statement iya, tapi itu berat menurut saya. Contoh, ada statement itu misalnya 1.000 5 tahun atau berapapun 5 tahun. Misalnya gini. Tapi ada angkanya maksudnya. Beasiswa yang tersedia sekarang nih Pak Ari, ini perlu juga dikasih tahu sama publik ini. Untuk dokter tadi itu ada 2.500 beasiswa tahun. Tapi itu selalu kurang pesertanya, peminatnya. Kenapa? Banyak yang nggak lulus. Itu saja, itu beasiswanya ada loh. Udah di bawah standar kan? Iya, ada. Tapi nggak bisa juga dipenuhi yang 2.500. Apalagi yang materi dan muatannya berat-berat seperti ini. Kalau yang teknik-teknik begini kan nggak gampang. Makanya lebih banyak orang jurusan sosial kan sebenarnya. Jadi kalau udah masuk yang teknik begini kan agak berat. Itu yang harus memang dipikirkan. Habis itu jadi lembaga survei kan? Iya. Yang jurusan sosial ini PhD dari luar jadi lembaga survei di sini. Ujung-ujungnya begitu. Atau gini lagi satu lagi, itu kan kita punya kampus-kampus teknik ya seperti ITB, ya ada IPB, ada ITS dan seterusnya. Biasanya memang mahasiswa-mahasiswa berprestasi di situ, yang gigi bagus dan itu yang kita ambil untuk memang dididik benar. Sehingga memang itu bisa kita harapkan bisa menjadi modal kita gitu. Karena memang tanpa itu begini loh. Kini kalau tanpa orang-orang yang manusia-manusia, sumber-sumber daya manusia yang bagus seperti itu, tanpa ada yang begitu tuh, kita akan sulit menggerakkan roda perekonomian kita. Betul. Mengapa? Orang lain nanti akan dapat. Iya, betul. Dari negara lain. Nah, kalau dari bangsa kita sendiri kita ciptakan perusahaan industri, nanti pekerjanya dari kita juga. Tapi kenapa nggak ada yang eksplisit gitu Bang mengatakan itu? Saya kira ada ya, tapi mungkin tidak gini, mungkin pertanyaannya yang belum muncul. Kalau dalam visi misi itu ada menurut saya lihat ada ketika misalnya Prabowo ya, contoh yang saya paham itu bicara soal hilirisasi itu ada di Asta Citanya itu ada.
Ketika dia bicara soal itu, ya tentu pasti akan menyentuh bagaimana caranya supaya hilirisasi itu bisa berjalan dengan benar. Karena income negara lebih banyak, lebih besar dengan adanya program hilirisasi itu. Karena apa? Kalau hilirisasi berarti kan kita nambah perusahaan di sini, menambah industri. Kalau kita nambah industri, tenaga kerjanya bertambah. Kalau tenaga kerja nambah, berarti ada income untuk penduduk setempat, penduduk di Indonesia. Nah kalau itu ada berarti kesejahteraan naik gitu loh. Jadi ini berimbas banyak gitu. Dan kalau banyak penghasilan, orang bayar pajak. Kalau bayar pajak, income negara masuk gitu loh. Jadi ada rentetan Ya, yang saya tapi kira memang banyak gitu. saya kira ini juga terkait dengan isu elektoral kan, karena dalam elektoral isu kayak gini kan nggak penting-penting amat. Iya. Makanya orang makanya yang ditanya, yang disoal selalu apakah gimmick itu berpengaruh dan Iya. seterusnya. Sementara substansi yang tadi yang Ini kita penting bicara itu substansi loh substansi ini. sekali. Ini, Dan itulah sebetulnya yang penting menurut saya yang dipikirkan ini oleh saya beresiko capres-capres. loh nih penontonnya sedikit loh nih bang, karena ini substansi nggak suka orang. Belum tentu mau orang nonton. Iya, orang sukanya yang wah ini gimana nih Prabowo dikelahi sama Anies gitu kan. Orang senangnya begitu-gitu, Bang. Iya ya, dan menurut saya nanti setelah pemilu selesai, padahal insya Allah semuanya berteman lagi tuh. Iya kan? Jadi, kalau sekarang kan kelihatan ada apa dikotomi yang jelas gitu. Padahal sebetulnya menurut saya enggak mesti begitu. Dan karena itulah ini yang harus dipikirkan ini sebetulnya kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan rakyat itu kan sumbernya kesehatannya bagus, ya itu satu. Kedua pendidikannya terpenuhi, ya kan. Kemudian sandang pangannya bisa dipenuhi. Tapi kalau Gitu. kita, Dan pekerjaannya jelas. tapi Itu aja. kita lihat misalnya China ya, negara dengan lompatan ekonomi yang luar biasa, Bang. Ya. Dan itu hitungan mereka adalah saya udah punya lulusan Ivy League berapa ribu setiap tahun gitu. Udah pikirannya udah kayak gitu. Iya, dan gini, Cina beda Cina sama kita nih. Sama juga India nih. Antara Cina, India, Indonesia gitu. Bedanya tuh sederhana. Kalau Cina itu jumlah penduduk itu sebagai modal pembangunan. Jadi makin besar jumlah penduduk dia, itu makin kuat ekonominya. Kenapa? Karena home industrinya itu makin besar. Dan industri-industri mereka itu merajai seluruh dunia. Makanya kalau kita datang ke Amerika, itu ada Walmart namanya. Walmart itu kayak mart-mart besar itu. Kalau datang ke sana, hampir 80%, 75-80%. Itu barang-barang yang dijual di situ adalah Cina. produk Cina. Jadi saya pergi ke Australia, beli kanguru, boneka kanguru. Ya tak? Begitu beli boneka kanguru, saya pikir pasti punya Australia dong, mestinya. Nyampe di Indonesia, begitu saya kasih anak saya baca made in China. Artinya apa? Artinya ini satu contoh di mana memang Cina itu luar biasa pengaruh. Saya beli mainan buat anak saya di Saudi juga made in China. Cina juga gitu. Ada komunitas yang sangat terpencil di Amerika itu. Ya, itu begitu kita datang sana itu kan mereka tidak beradaptasi dengan teknologi. Nggak ada lah listrik apa juga nggak pakai. Ya kan? Begitu kita masuk ke situ ternyata kita beli mainan untuk bawa pulang. Cina juga yang jual di situ, coba bayangin. Ya. Jadi ini contoh itu di Philadelphia tuh. Itu contoh di mana ini warga negara Cina yang jumlah yang besar itu, yang 1, sekian miliar orang itu menjadi kekuatan ekonomi yang menopang pembangunannya. Makanya dia sekarang uang lebih. Uangnya banyak. Jadi karena uang banyak dia bisa mengerjakan apa saja, bisa menguasai apa saja. Amerika kalau ribut sama dia, dulu pernah ada kasus. Ada makanan yang dianggap berbahaya. Lalu diteliti di laboratorium Amerika. Dan dianggap ini buatan Cina, sengaja dikirim ke sana. Lalu dia ancam. Cina nggak boleh jual. Cina aja bilang, ya sudah kamu bayar utang dulu. Nah ternyata Amerika juga ada hubungan dagang dengan Cina yang dunia mahal. Yang banyak gitu. Bahkan Amerika sekalipun berhitungnya tuh ke Cina. Gitu. Nah beda dengan kita. Coba lihat India. India tuh jumlah penduduknya jadi beban. Nanti ya. Jadi beban apa? Karena tadi mungkin pendidikannya terbatas, kesehatannya belum juga prima, tempat tinggalnya masih nggak layak. Ya kalau saya udah beberapa kali ke India ya, saya tahu gimana misalnya masih banyak tempat kumuh misalnya. Waktu Pak Zul bagi-bagi duit di India itu Bang Salih ada. Ya saya nggak ada. Nah, tapi saya tahu lah kalau gimana susahnya hidup orang di India gitu. Tapi itu jumlah penduduk jadi beban. Sama kayak kita di Indonesia ini, tidak semua jumlah penduduk kita jadi bisa mengangkat dari, padahal dulu waktu kita sekolah itu ada modal pembangunan itu salah satunya adalah jumlah penduduk.
Kalau jumlah penduduknya makin banyak tapi menjadi beban, disitulah nanti persoalan kesejahteraan itu akan menjadi persoalan juga. Gitu. Nah, balik lagi Bang ke isu kita di awal. Dengan situasi kayak gini, keterlibatan para intelektual dalam politik itu akan bisa sejauh apa sih menurut Abang? Kalau dengan situasi dan aturan main yang seperti sekarang ini, saya kira pasti kalangan akademisi dan intelektual main di belakang aja. Banyak di belakang, betul. Ya kerjanya ngitung-ngitung aja terus seperti kamu bilang. Itu sama tukang bisik-bisik kan. Kemudian jadi pengamat. Ya, bisik-bisik dulu sedikit kan. Iya. Hajar aja Bang, hantam aja aman nih Bang. Ya gitu. Jadi tidak bisa pada skema untuk pengambilan keputusan karena dia bukan politisinya. Katakan misalnya nanti dia diangkat sebagai tim ahli gitu ya, dari sebuah kementerian misalnya. Oke. Tapi begitu sudah mau dieksekusi kan yang ngambil eksekusinya kan bukan dia. Politician. Tetap politisi. Nah karena itu dia hanya mungkin ya tadi kasih saran. Mudah-mudahan. Rekomendasi Bang. Kasih namanya rekomendasi ini bisa ditolak, bisa diterima. Ya. Kalau bisa rekomendasi diterima alhamdulillah. Kalau enggak dia enggak bisa. Nah karena itu ini saya kira ada beberapa hal langkah yang bisa dilakukan. Mungkin aturan mainnya itu harus dirubah. Misalnya kayak kemarin tuh, saya harus mundur jadi dosen. Mestinya jangan mundur. Cuti saja, cuti di luar tanggung negara nggak membayar sama sekali, gajinya nggak dibayar, nggak dibayar. Untungnya apa? Untungnya kalau begitu, kalau misalnya andai kata saya berniat berhenti jadi politisi, artinya udahlah cukup, saya udah tahu gimana politik, saya mau ngajar di kampus lagi gimana berpolitik supaya anak-anak berpolitik yang benar, gitu kan? Saya kembali lagi jadi dosen lagi, jadi nggak berhenti gitu, jadi balik lagi jadi dosen, balik lagi seperti sedia kala gitu, ikutin lagi aturan yang ada. Itu pasti akan orang tertarik untuk masuk gitu. Tapi politik ini didefinisikan sebagai kampus ini didefinisikan sebagai steril dari politik, bukan netral dari politik ya. Justru menurut saya steril dari politik itu justru itu bagian dari politik itu sendiri kan sebetulnya. Kamu buat kebijakan jangan berpolitik di kampus, sebetulnya itu adalah bagian dari politik itu kan. Aturan itu sendiri adalah politik itu. Tapi menurut saya yang benar itu adalah bagaimana membuat mahasiswa cerdas berpolitik itu. Gini loh, kamu kalau sekarang mengambil jurusan ilmu politik di kampus, yang kamu pelajari apa definisi politik, ya kan? Kemudian bagaimana apa yang disebut konstitusi, ya kalau kan? jokes kita tuh Dasar negara. Departemen Ilmu Pilkada tuh. Tapi begitu mereka disuruh terjun jadi politisi, nggak bisa menang. Mengapa? Nggak pernah diajarkan bagaimana untuk merebut kekuasaan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan demokrasi gitu. Ya nggak ada. Memahami kekuasaan itu dua skill yang berbeda dengan merebut kekuasaan. Iya beda sekali. Makanya sekarang orang yang ngambil jurusan ilmu politik sangat jarang yang masuk ke dunia ilmu politik secara langsung. Yang ada malah jurusan agama, ya kan? Malah justru jadi politisi itu banyak. Teknik kimia tuh. Teknik kimia, Pak Bambang Pacul, fisika ya kan, masuk ke situ. Bukan anak-anak ilmu politik. Nah ilmu politik ini jurusannya hanya nanti ujung-ujungnya malah jadi ngajar ilmu IPS, ya kan, jadi guru misalnya gitu. Ujung-ujungnya gitu kan. Nah itu yang terjadi kebanyakan gitu. Nah ini juga perlu dirubah juga ya. Dari sisi kalau akademisi kita ini, dunia akademisi kita ini dari sisi muatan-muatan pembelajaran yang di kampus-kampus itu menurut saya harus lebih aktual, lebih lebih bisa dipakai, lebih implementatif. Berarti kalau bahasanya gitu, lebih implementatif. Setuju nggak partai politik boleh berkantor atau dalam tanda kutip ya masuk ke kampus gitu? Sebagai aktivis partai saya kira mahasiswa boleh ikut berpartai, kayak di Amerika kan yang liberal, yang konservatif gitu kan dari mahasiswa. Tapi memang kalau dari sisi menggunakan kampus untuk wadah untuk merebut kekuasaan di situ saya kira kurang tepat. Karena kan gini, saya khawatir rektornya atau pimpinan kampusnya yang nggak sanggup menjadi moderator. Kan karena ikut main bisa jadi ikut main, bisa jadi kan rektornya mungkin apalagi sekarang ya. Mahasiswa dilarang berpolitik tapi rektor dosennya politisi semua. Ya, jadi gini. Sekarang ini untuk jadi rektor di Indonesia itu suara dari menteri besar. Ya. Jadi pemilihannya bukan senat lagi seperti dulu. Ya. Sekarang karena dia dikasih sama menteri sebagai rektor, maka dia harus patuh kepada menterinya. Menteri ini orang politik. Nah, di situ yang saya nanti khawatir rektornya nggak bisa menjadi
wasit yang benar, moderator yang benar. Maka karena itu ada beberapa, kalaupun misalnya kampus kita mau bolehkan berpolitik, ada beberapa aturan itu yang saya kira perlu dibenahi semua supaya kampus menjadi wadah yang baik, belajar yang baik untuk para mahasiswa. Dan saya tidak setuju mahasiswa dilarang berpolitik. Jangan. Justru mahasiswa harus berpolitik, dan semakin banyak mereka tahu berpolitik, maka mungkin mereka akan jadi politisi-politisi yang akademik juga nanti ke depannya. Tapi kalau mereka dilarang, akhirnya yang jadi politisi apa? Pemilik partai, ya kan? Katakan pemilik partai quote and quote ya. Kemudian orang pemilik modal yang punya duit, pengusaha-pengusaha. Inilah yang akan jadi, atau anak-anak dari eksekutif, ya kan? Atau istri dari eksekutif, gubernur, istrinya maju, gubernur, anaknya maju, bupati, anaknya maju, dan seterusnya. Nah, supaya ini lebih terbuka, lebih lebar ya tadi, memang ada aturan-aturan yang harus diperbaiki. Nah, kita singgung dikit tuh, gubernur anaknya maju segala macam. Itu fakta yang menjadi konsekuensi dari demokrasi atau sesuatu yang harus dilawan oleh aktivis pro demokrasi? Menurut saya sebetulnya gini, nah inilah jadi agak susah kita bicara soal ini karena ini kan ranahnya demokrasi itu sendiri. Jadi di dalam demokrasi semua orang diperlakukan sama, jadi sama dalam hukum dan pemerintahan. Kemudian di ICCPR itu kan International Covenant for Civil and Political Rights itu semua orang diperlakukan sama secara internasional. Jadi karena itu tidak bisa dilarang orang-orang untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau eksekutif dan legislatif gitu. Itu semua harus diperbolehkan. Nah, hanya saja itu tadi ruang-ruang untuk masyarakat umum itu lebih dibuka, gitu. Karena kalau bisa kita larang, kamu nggak boleh karena ayahmu gubernur, nggak boleh kamu nyalon, itu pasti melanggar prinsip demokrasi itu sendiri, melanggar prinsip keadilan, melanggar malah Pancasila, keadilan sosial, ya kan? Nah karena itu yang perlu diatur itu bukan sebetulnya melarang orang, tetapi yang perlu diatur adalah bagaimana berkompetisinya itu lebih sehat, sehingga tadi tidak menggunakan instrumen negara, instrumen kekuasaan untuk mengambil kekuasaan. Jadi sebetulnya itu aja. Kalau misalnya dilarang, nanti malah negara lain yang akan lihat kita, Indonesia nggak demokratis, gitu kan? Justru sekarang Indonesia ini dianggap sebagai negara demokrasi karena memang demokrasinya itu saya kira kalau bahasa kita laga kambing gitu loh. Maksudnya itu nggak ada batas-batas. Kalau di Amerika kan nggak laga kambing karena Partai Demokrat, Partai Republik nanti ada konvensi, ada macam-macam. Nggak langsung gitu. Ada proses yang lebih rigid dan tradisi yang panjang. Iya, dan agak susah memahaminya loh politik di Amerika seperti yang kita kan gampang. Pokoknya siapa yang menang situ jumlah suara terbanyak dia menang. Itu kan murni demokrasi betul gitu. Nah itu kalau diimplementasikan dengan cara melarang orang untuk maju, nah itu saya kira agak berat. Oke Bang Saleh, terima kasih Bang Saleh. Sampai jumpa lagi di Total Politik berikutnya.